dimana pada kesempatan kali ini merupakan podcast yang kedua kan? Ya, podcast yang kedua dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Nur Hidayat Effendi yang biasa disapa Kang Baja. Ya. Itu gimana ceritanya Pak Nur Hidayat Effendi dipanggilnya Kang Baja? Ya, itu sebutan familiar buat adik-adik, teman ya. Kan itu nama panjang ya. Iya. Namanya panjang dipanggilnya Kang Baja. Kang Baja. Oke, pada pertemuan kali ini tentunya kita akan membahas seperti yang sudah di-share di pamflet Pak, yaitu bahaya bullying di kalangan remaja. Iya. Ya, ini tentunya fenomena yang sedang viral mengenai bullying. Banyak sekali kasus-kasus bullying di lingkungan pendidikan, baik formal maupun non formal. Terakhir kasus yang ya kita agak perlu sebut ya Pak ya, yang sampai di penjara itu anak SMP. Iya. Kang Baja tahu? Sedikit mengikuti. Ya, oke, mantap. Oke, mengenai tema tadi kita akan bicarakan tadi apa bahaya bullying di kalangan remaja. Menurut Kang Baja, apa sebahaya apa Pak bullying di kalangan remaja? Baik, guys. Bullying atau perundungan merupakan masalah serius yang sering terjadi di kalangan remaja. Praktek ini tidak hanya berdampak negatif secara fisik, tetapi juga secara psikologi. Nah, dampak dari bullying ini tidak hanya dirasakan di saat itu juga. Dia menjadi trauma psikologi itu bertahun-tahun dalam perjalanan hidupnya. Tidak mudah untuk melupakan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan itu. Jadi di kalangan remaja tidak jarang kita lihat kasus-kasus bullying yang meresahkan dan merugikan para korban. Namun, apa sebenarnya penyebab dibalik terjadinya bullying di kalangan remaja ini? Ada beberapa faktor Kak Miftah, diantaranya yakni dominasi seringkali menjadi pemicu bullying di kalangan remaja. Beberapa individu yang merasa lebih kuat atau lebih berkuasa cenderung memanfaatkan posisi mereka untuk menyakiti dan merendahkan teman-teman lainnya. Dorongan itu untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan dari kelompok atau teman-teman sebaya juga dapat memicu perilaku bullying. Jadi misalnya nih, Kak Miftah ini lebih tampan daripada saya. Oh, masa enggak lah. Dengan begitu Kak Miftah ini merasa, wah aku lebih dari teman-teman aku. Udah kaya, ganteng, pintar, uangnya banyak. No, kurang apa coba? Nah, di sisi Kak Miftah, punten ya, Kak Miftah itu mungkin inside story-nya di latar belakang keluarganya kurang diperhatikan. Mungkin papa mamanya gak peduli dengan fasilitas segudang fasilitas kenyamanan itu. Kak Miftah bisa melakukan apa aja, tapi bukan itu sebenarnya Kak Miftah inginkan. Yang Kak Miftah inginkan itu adalah sapaan orang tua, belayan mama papa. Tapi itu tidak didapatkan Kak Miftah di rumah. Jadi Kak Miftah ingin pengakuan dari teman-teman sebayanya. Kak Miftah merasa on power, merasa kekuasaannya lebih dari teman-teman yang lainnya. Makanya mereka harus tunduk sama gue. Lu mau apa, gue jabanin. Lu mau kebutuhan apa, gue kasih. Asal lu mau menurut apa kata gue. Nah, itu adalah dampak dari apa ya, faktor mungkin untuk awal bullying seperti itu. Kami ingin pengakuan bahwa aku ini loh lebih dari kamu, daripada yang lain, lebih dari yang lain. Tapi pada dasarnya di leluk hati Kak Miftah paling dalam ingin diakui, aku ini seorang anak yang butuh kasih sayang. Begitu Kak Miftah. Jadi berarti mengenai bullying ini faktornya kompleks Pak ya? Betul, kompleks sekali. Dari sisi orang tua, dari sisi lingkungan sekolah, lingkungan bergaul itu sangat berpengaruh sekali. Jadi kurangnya pemahaman
dan kesadaran tentang pentingnya empati dan penghormatan terhadap orang lain juga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying remaja yang tidak mampu memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati. Setiap anak punya hak untuk diperlakukan dengan baik. Maka dari itu pelaku ataupun korban ini harus diedukasi bahwa bullying itu bukan tindakan yang baik. Cara mencari perhatian ke orang lain itu tidak harus menjelekkan teman yang lain. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan pelaku bullying seperti Kak Miftah itu punya kepuasan tersendiri kalau melihat temannya itu kalah. Ya kan? Contoh yang serius saja misalnya nih, Kang Baja ini paling demen kalau melihat Kak Miftah itu dalam nilai akademiknya di bawah saya. Ada rasa bahagia loh di hati ini. Gue udah ngalahin Kak Miftah yang dulu di tingkat pertama jadi prestasi. Sekarang di semester ini aku yang nomor 1, bangga. Cuma penempatan rasa bangga ini disalahgunakan dengan cara apa ya lu gitu ya. Gue sekarang pemenangnya, lu harus nurut sama gue. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya rasa bangga ini diungkapkan dengan rasa syukur. Alhamdulillah, aku tahun ini di atasnya Kang Miftah, bisa mengungguli secara akademik di atasnya Kang Miftah. Tapi pada nyatanya ya Pak ya, yang melakukan bullying itu bukan terpacu untuk hal-hal yang bersifat akademis. Ya, betul. Itu dia Kang Miftah, seperti kasus yang kemarin. Iya. Setiap anak, setiap kita pasti pernah ada di zona bullying. Tergantung kitanya sendiri berani tidak melawan, berani tidak teriak, aku butuh pertolongan. Begitu. Sebenarnya anak kita ini punya power yang sama. Makanya anak-anak didik saya ajarin dulu, mungkin pemirsa itu ada kalimat begini: kalau kamu ditampar pipi kanan, gak usah balas, maafkan. Kalau bisa kasih pipi kirimu untuk ditampar. Kalau aku enggak, lah kok enak? Iya, nggak apa-apa. Kalau urusan maafan tar dulu. Kalau aku ditampar pipi kanan, gue balas tampar pipi kanan juga. Setelah itu baru bermaaf-maafan. Begitu pemirsa. Jadi jangan mau memaafkan sebelum melakukan tindakan. Contohnya seperti itu. Kalau saya ditampar pipi kanan saya akan balas tampar pipi kanan dia, baru minta maaf. Begitu. Tapi kata guru saya, memaafkan itu lebih mulia, lebih mulia. Tapi perasaan ini nggak bisa dibohongin loh. Ditampar itu sakit ya. Kalau kita disakiti balas nyakiti, itu baru obat. Tapi kalau disakiti dibalas, ya sudah, saya maafkan loh. Sudah memaafkan masih menunggu. Apa arti memaafkan kalau hatinya gitu ya kan? Ya betul. Nah, kalau saya ditonjok pipi kiri, saya balas tonjok pipi kirinya. Setelah itu baru memaafkan. Kenapa? Kita human ya. Saya bukan seorang psikolog. Saya berada di dunia nyata, di lapangan. Kalau saya disakiti, membalas dengan kesakitan itu sebuah obat buat hatiku. Bagi Pak Baja untuk memuaskan itu. Iya. Ya, dengan cara membalasnya lagi. Dengan cara membalas, baru saya bisa ikhlas memaafkan. Gak mungkin saya sudah menerima rasa sakit, terus saya harus mengorbankan perasaan. Baik, saya akan maafkan pelaku. Tanpa saya harus membalas, itu bruder di hati saya. Dan itu kata maaf itu kayaknya palsu ya. Ya enggak? Iya. Coba deh pemirsa saya tampol pipi kanannya, terus bilang terima kasih Baja, kamu akan saya maafkan lu. Besok saya akan tampol pipi kanan, besoknya lagi kiri, jadi plak plok begitu nantinya.
bukan malah mementingkan pelaku, bukan bikin cerah gitu loh. Jadi saya edukasi ke teman-teman, ke anak didik saya, jangan pernah memberikan kata maaf itu palsu. Artinya hanya memaafkan di bibir saja. Yang namanya manusia, kalau sudah ditampol, terus kita diberi kesempatan membalas tampol, itu lebih seret di hatiku, gitu. Ini dari sisi saya ya Pak Miftah. Oh, berarti semisal nih Pak ya, mohon maaf. Iya. Kalau kita dibully, kan berarti kita harus membuli juga apa? Oh enggak. Jadi gini loh, kalau menurut saya itu bullying itu terjadi karena pelaku ini menerima keadaannya itu dibully. Paham ya? Ya, Pak. Saya tampol Kak Miftah, cetar hari ini, diam. Apakah besok saya tidak bullying? Pasti saya ketagihan. Saya akan tabok lagi karena diamnya saya. Betul. Oh ini dia nggak ngelawan. Besok saya tampol pipi kirinya lagi, nggak ngelawan. Besok lagi saya jaga, nggak ngelawan, malah memaafkan. Oh saya menjadi bahagia lahir batin kalau gitu. Tapi kalau Kak Miftah hari ini saya tampol pipi kiri, terus itu balas, wih ini orang ternyata punya nyali. Walaupun badan saya lebih gede daripada Kak Miftah, tapi Kak Miftah punya nyali membalasnya. Berarti saya kinder dong. Besok pikir-pikir lagi mau nampol di pipi kanannya, mikir lagi. Nggak mungkin saya akan nampol lagi, gitu loh. Karena ada perlawanan. Perlawanan, sekecil apapun perlawanan itu sangat berarti buat pelaku bullying. Oke. Tapi kan nggak semua orang itu bisa melakukan perlawanan, Pak. Karena setiap manusia kan punya sikap yang berbeda-beda. Gitu. Betul. Disinilah kita harus mengedukasi ke anak-anak kita. Ketika anak kita merasa di posisi lemah, jangan takut bicara. Bicara ke siapa? Ke orang tua. Bicara ke siapa? Ke sahabat terdekat. Pasti kita punya teman terdekat, dan teman terdekat itu biasanya kita percaya orangnya. Saya sharing apapun ke Kak Miftah mulai dari A sampai Z itu lebih banyak daripada saya ngomong curhat ke orang tua. Betul, sahabat itu porsinya seperti itu. Nah, ketika saya dibully, hari ini saya pernah menerima tabokan dari Abil misalnya ya. Karena badan dia gede, hitam gitu ya, menakutkan. Saya nggak mungkin dong balas. Tapi saya punya sahabat baik, sahabat setia saya Kak Miftah. Kak Miftah, aku mau curhat nih. Kenapa Baja? Kemarin nih, tapi jangan bilang-bilang ya. Kemarin nih, gue di sini ditampol tuh sama si Abil. Terus pasti Kak Miftah bilang, lah kenapa nggak mau lawan gitu ya? Atau bagaimana mau ngelawan? Orang udah gede, hitam, botak itu, aku nggak takut, melihat aja takut, gimana mau ngelawan coba? Nah, dengan berbagi story seperti ini, beban yang saya rasakan, saya merasa tersakiti, terintimidasi, paling terkurangi, terreduce dengan sendirinya. Bercerita ke teman sahabat, ke orang tua, apalagi lebih bagus. Makanya jadi orang tua yang galak-galak, jadi anaknya itu lebih percaya, lebih trust ini ya, mengadu, bercerita. Tapi ya, ada juga menjadi temancut. Nah, ya. Sekarang begini Kak Miftah, pernah nggak Kak Miftah ngadu ke orang tua malah dibentak? Seingat saya sih lebih seringnya nggak dibentak, tapi pernah dibentak ya. Mungkin lagi pusing atau apa gitu Pak. Tapi kalau Kak Miftah itu cerita ke teman, perasaannya lebih nyaman atau enggak? Gitu kalau dibandingkan dengan orang tua. Kalau saya sahabat setia, sahabat gitu ya. Justru saya kembali Pak. Alhamdulillah kalau saya sih ya masih lebih nyaman dengan orang tua. Meskipun ada tuh ya, pernah gitu ya. Kita cerita ke orang tua mungkin sekitar pas masih SMP. Ya masih ketika saya SMP, mungkin orang tua saya lagi pusing atau apa gitu kan. Respon dari orang tua saya mungkin tidak seperti apa yang saya harapkan. Tapi pada nyatanya alhamdulillah gitu kan, saya merasa bahwa orang tua saya di samping sebagai orang tua, beliau juga sebagai teman curhat saya. Nah, sangat dibutuhkan untuk menjadi teman pendengar yang baik. Sangat dibutuhkan menjadi orang tua pendengar yang baik. Sebenarnya anak-anak kita itu gak butuh ujian atau belaan, cukup dengerin aja. Begitu juga teman kita, sahabat kita, gak butuh kita
yang dialami saat ini. Kadang saya itu mungkin kita semua pernah ya, misalnya si Alia ini biasanya ceria, tiba-tiba di hari Kamis malam Jumat Kliwon mendadak jadi pendiam. Berarti kan kita sebagai sahabatnya aneh ya. Wah gitu. Nah, ada apa? Gitu loh. Hari-hari dari Senin sampai Minggu aja dia ceria ya. Dia apa meledak-meledak. Tapi kenapa pas malam Jumat Kliwon dia kok mendadak diam? Kayak datang bulan, Pak. Nah, kita nggak tahu. Nah, sebagai sahabat setianya pasti nanya dong. Alia, kenapa kamu? Oh, enggak apa-apa. Nah, ciri-ciri orang yang bermasalah itu ketika ditanya kenapa kamu, jawabannya oh enggak apa-apa, padahal dia apa-apa. Nah, siapapun orangnya, kalau ketemu sahabat, ketemu anak-anaknya, kalau ditanya kamu baik-baik saja, oh iya saya baik-baik saja, sebenarnya dia tidak baik-baik saja. Nah, itu keahlian kita untuk mengorek keterangan ke dia. Kita butuh sabar mendengarkan curahan hatinya dia. Nah, satu lagi Kak Miftah, di zaman Android 4.0 ini, media sosial dan teknologi juga turut bergerak dalam meningkatkan kejadian bullying di kalangan remaja. Kenapa? Anonimitas yang ditawarkan oleh platform online memudahkan pelaku untuk menyebarkan konten-konten yang merendahkan dan merugikan pihak lain tanpa ada konsekuensinya langsung. Nah, selain itu, popularitas dan penghargaan yang diberikan dalam bentuk likes, follow, comment, and share itu, mereka gila like, gila follow, gila lope itu yang memacu mereka. Oh, kalau aku memvideokan si Abil lagi bullying si Alea, nanti pengen followersku meningkat. Itu ada semacam semangat untuk memicu sosmed ini. Kalau lebih seperti itu Kak Miftah. Berarti apa sangat berpengaruh juga Pak faktor dari media itu. Betul, makanya anak-anakku sekalian, saya sarankan hati-hati dengan sosmed. Tidak semuanya bisa di-share ya. Apa yang kalian videokan di tempat itu tidak semuanya bisa di-share. Karena apa? Di luar sana netizen-netizen itu tidak tahu real fact-nya, kondisi realnya di lapangan seperti apa. Yang tahu adalah kamu dan teman kamu. Tapi begitu dia keluar dari handphone kamu, bisa jadi itu jadi persepsi, jadi anggapan macam-macam di luar sana, dan itu akan mempengaruhi suasana ya tentunya. Oke, tadi kan kita berbicara mengenai lebih ke ininya sih Pak ya. Tadi kita berbicara lebih ke korban. Baik, korban kata Bapak tadi harus melawan juga ketika ada bullying. Kalau tidak melawan, ya paling tidak bercerita. Nah, sekarang kita berbicara ke pelakunya nih Pak. Pelaku. Salah satu faktornya kan tadi banyak juga. Faktornya itu ada dari kurang sesuai orang tua, dia merasa dominan, merasa super, terus lingkungan. Oke, kita bahas satu-satu nih Pak ya. Hal apa yang perlu maksudnya meskipun anaknya bukan pelaku bullying, tapi hal apa yang perlu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya agar anak ini memiliki sifat empati yang tinggi kepada teman-temannya, atau ya tidak melakukan bullying gitu Pak. Baik. Para dewan guru, para institusi pendidikan harus menerapkan bahwa bullying ini bukanlah suatu perbuatan yang baik. Jadi kalau kita mengintimidasi seseorang itu bukan sebuah kebanggaan, dan itu harus kita tanamkan di kehidupan anak-anak kita. Mengejek, candaan dengan kata-kata yang menyakitkan mungkin ya buat Kak Miftah itu udah biasa, tapi belum tentu buat saya itu biasa. Bisa jadi dengan guyonnya Kak Miftah saya merasa tersakiti. Ya, tapi kita juga bisa mengedukasi kepada pelaku ini bahwa lebih tinggi, lebih baik dari yang lainnya itu enggak gitu juga kali ya. Tidak harus main fisik ya. Nah, tidak karena di atas langit pasti ada langit. Di atas kepikiran kita pasti ada yang lebih pintar. Kalau sehari ini saya jago, pasti besok saya ketemu lamanya lebih jago dari saya.
Gitu sih Kak Miftah. Terus apa ya? Ibaratnya kalau si pelaku nih, katakan saya pelaku bullying, saya ini merasa lebih super, lebih tenaga saya lebih kuat gitu kan dibanding rekan saya. Nah itu bagaimana cara menyadarkan saya gitu agar bahwa kita tuh harus bisa saling sama teman tuh harus bisa saling menyayangi, mengasihi gitu kan? Karena memang ketika kita sifat manusia ya, ketika kita memiliki sesuatu yang lebih, kita itu ingin menunjukkannya gitu. Betul, itu manusiawi ya Kak Miftah ya. Kalau kita lebih pintar, kita ingin pengakuan dari teman-teman kita. Oh, Baja pintar loh daripada yang lain. Nah, untuk itu mengatasi bullying di kalangan remaja, pendekatannya ya secara holistik dan terintegrasi diperlukan atau melibatkan beberapa pihak. Nggak mungkin sekolahan itu mengcover semuanya. Nggak mungkin pesantren itu bisa mencetak ribuan anak-anak. Bicara face to face dari hati ke hati. Yang penting nyaman satu sama lainnya. Nah dari situ kerjasama antara santri dengan asatidnya itu terjalin. Nggak mungkin pesantren segini gedenya ini mengatasi masalah-masalahnya dengan sendirinya. Tentu butuh sosok seperti Kak Miftah, Kang Arif, Kak Alea, Kak Abil. Nah mereka-mereka OSAT ini yang menjembatani antara santri dengan institusi, santri dengan para asatid tentunya ya. Di lapangan itu tidak seindah yang di media. Jadi mereka sendiri yang akan mengatasi masalah itu sesuai dengan lapangan. Jadi anak-anak menyelesaikan masalahnya dengan anak-anak. Kalau masalah anak-anak diselesaikan dengan orang tua, berapi repot. Jadinya orang tua yang nggak nyapa anak, padahal besok anaknya fan-fan aja gitu ya. Oke, Kang Baja, para pemirsa sekalian, karena waktu juga, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Gak berasa ya, serasa 1 menit ya kita pertemuan hari ini ya. Tapi yang sangat menarik tentunya buat pemirsa, jangan lupa like, subscribe, and share untuk media ANJ. Oke, atas Nur Ghazali. Nah, oke, Pak Baja, sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, kita dan para pemirsa, para jamaah atas ini dimanapun berada, tentunya ingin mendengarkan juga nih statement closing. Baik, dari Pak Baja. Baik. Ketika Anda merasa di posisi yang tidak nyaman, Anda harus speak up, Anda harus ngomong. Kalaupun dengan kekuatan Anda tidak mampu dengan bicara, tapi kalau bicara tidak mampu dengan tulisan, apapun yang kalian lakukan, apapun yang Anda lakukan itu bisa dibaca, bisa diketahui orang lain. Jangan pernah memendam masalah itu sendiri, karena masalah itu tidak akan terselesaikan dengan sendirinya. Oke, luar biasa. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, akhirnya kita selesai juga di pertemuan yang kedua ini, pertemuan podcast ANG atas Nur Ghazali dengan tema bahaya bullying di kalangan remaja, dan tentunya sudah dipaparkan dengan jelas oleh narasumber kita yaitu Kang Baja. Semoga kita bisa bertemu kembali Pak di lain waktu, dan semoga pertemuan kita ini bisa memberi manfaat. Amin, amin. Untuk kita dan tentunya untuk orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, baca tuh. Di YouTube nontonnya